Selamat pagi Bu Dina. Pagi Pak. Apa kabarnya nih Bu Dina? Alhamdulillah baik. Oke Bu Dina, jadi tujuan pertemuan kita kali ini Bu Dina yaitu untuk memastikan dulu Bu Dina menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan sebelum Ibu Dina mengajar. Baik. Nah sebelumnya ada yang beberapa yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Dina. Ya. Boleh ya Bu Dina ya? Boleh. Oke. Kira-kira apa perasaan Bu Dina hari ini? Perasaan saya hari ini cukup baik ya Pak. Cukup baik. Oke. Itu Kemudian, itu ya Bu ya. Kemudian saya ingin tanyakan ini Bu, sebelum Ibu mengajar, apa yang sudah Ibu persiapkan Bu? Sebelum saya mengajar tuh saya menyediakan beberapa bahan untuk bahan ajar ya kan Pak. Saya menggunakan media pembelajaran yaitu PowerPoint. Oh, PowerPoint. Iya, jadi saya menyediakan PPT dulu sebelum mengajar. Itu aja sih saya sediakan. Di kelas mana nanti Ibu ajar? Saya akan ngajar di kelas 3A. Oh, di kelas 3A. Kira-kira sebelum Ibu mempersiapkan itu semua, ada nggak Ibu mengalami beberapa hambatan-hambatan? Iya sih Pak, kayak itu kan materinya tuh menentukan dua bilangan yang jumlah hasil jumlahnya diketahui. Sedangkan itu tuh saya sudah sempat searching di mana namanya itu sumbernya itu kurang gitu nah Pak. Jadi kendalanya di situ aja, sumbernya minim sekali. Cuma ada di beberapa YouTube aja, itu aja sih. Seperti itu. Terus dari hambatan-hambatan Ibu biasanya mengakalinya seperti apa? Kan karena saya takut anak-anak itu kurang paham dengan apa yang sampaikan, maka saya tuh memberikan game di akhir mereka, biar mereka tuh lebih tertarik, lebih fokus memperhatikan. Jadi saya selama ngajar saya tuh yang kayak perhatikan ya, karena di akhir nanti ada game. Kalau kalian nggak bisa jawab, pasti nanti kena hukum kayak gitu. Jadi sebisa mungkin mereka tuh yang kayak mau nggak mau harus perhatikan. Gitu. Seperti itu. Iya. Oke Bu, itu saja yang ingin saya tanyakan Bu. Nanti untuk persiapan mengajarnya nanti kita akan lihat bagaimana Ibu mengajar, dan saya harapkan Ibu tetap semoga selalu mengajar. Terima kasih Bu ya atas waktunya Bu. Selamat pagi Bu. Pagi Pak. Oke, adalah Freya disuruh dirikan biru lagi, Freya yang biru. Oh, bukan. Ayo pilih dulu satu, Freya. Oke, dua, Freya. Dikalilah dua bilangan dengan nanti jumlah 3, 3. Ayo cepat Freya, satu bilang. Jangan jadi teman yang begini. Ya, benar nggak jawabannya kayak ini? Benar nggak? Kayaknya ini yang salah ya. 200, 300, 236 tambah 57. Coba kita hitung. 236 ditambah 57. 3, 9, 393, nggak apa-apa. Mendekati aja. Ini mungkin Tina salah ketik lagi. Oke, satu soal lagi.
Selamat siang Ibu Dina. Siang Pak. Alhamdulillah Bu Dina, terima kasih sudah hadir memenuhi Iya, Pak. panggilan saya pada siang hari ini Bu Dina. Iya Pak. Sebelumnya tujuan saya ingin manggil Bu Dina di sini adalah saya ingin menyampaikan bahwa hasil observasi yang kemarin Ibu Dina lakukan ya, yang saya lihat tadi tentang pengajaran Ibu Dina sudah cukup baik. Nah, kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Dina. Boleh ya Bu Dina ya? Boleh, Pak. Boleh. Oke. Sebelum saya memulai pertanyaan ini, saya ingin tahu dulu nih, gimana perasaan Bu Dina setelah diobservasi kemarin? Saya cukup ini ya Pak. Jujur saya cukup tertekan Iya. apalagi diawasi secara langsung seperti itu betul. kan. Beda kayak kalau saya tidak diawasi kan saya Iya. bisa yang kayak apa ya, lebih santai. Tapi kalau diawasi, namanya juga kalau diawasi Iya. agak lebih was-was gitu. Iya. Mungkin itu aja sih. Oh, itu saja. Terus perasaan Ibu Dina hari ini gimana? Alhamdulillah cukup baik ya. Cukup baik. Oke. Saya sudah lihat dari proses pengajaran dari Bu Dina sudah sungguh sangat luar biasa sekali. Namun yang saya ingin tanyakan, bagaimana sih dari hasil Bu Dina kemarin mengajar itu, apakah sudah sesuai dengan harapan Ibu Dina? Kalau harapan sih kayaknya sudah sesuai dengan harapan saya ya, karena dari saya melihat dari siswa yang kurang ini lambat dari pemahamannya itu dia mulai berinteraksi gitu Pak. Begitu. Iya. Jadi yang tadinya mereka tuh malas-malasan, kurang paham, tapi mereka tuh pada saat saya menjelaskan menggunakan media pembelajaran PowerPoint dan diakhiri dengan game Monopoly, mereka tuh yang kayak antusiasnya sangat tinggi. Mereka yang kayak yang tadinya padahal kurang tepat, tapi mereka mau coba-coba terus jawab kayak gitu. Oh, seperti itu. Jadi Ibu lakukan itu kayak dalam bentuk kegiatan permainan game gitu ya Bu ya? Iya benar Pak. Jadi misalnya kan saya materi kemarin tuh menentukan 2 bilangan yang hasil penjumlahannya diketahui. Ada beberapa siswa tuh yang kayak, saya Miss mau jawab tapi salah. Jadi tapi saya bilang itu salah, jawabannya yang tadinya 200 dia malah jawab 300. Tapi pada saat tapi nggak apa-apa, salah dalam belajar tuh hal biasa. Jadi setelah itu saya kira dia akan down atau tapi dia bertanya Miss saya mau jawab lagi. Miss saya lagi, Miss aku. Kalau saya nggak tunjuk mereka yang kayak ngambek. Malah kayak oke, sudah pertanyaan selanjutnya. Miss aku belum tunjuk, Miss aku nggak pernah ditunjuk. Mereka yang kayak gitu. Padahal biasanya kan ada anak-anak yang kayak takut kalau ditunjuk, gugup. Tapi ini mereka mau kayak gitu. Oh, seperti jadi itu. Saya rasa itu sudah sesuai harapan saya. Oke. Kira-kira pada saat Ibu mengajar kemarin itu ada nggak hambatan-hambatan yang Ibu alami? Iya sih ada Pak. Kayak siswa yang itu tadi kurang paham kan, siswa yang lambat secara pemahamannya itu, mereka yang kayak pada saat saya kasih soal, mereka tuh yang kayak lambat, yang tadinya siswa yang lain tuh jawabnya 1 menit, mereka 5 menit. Itu aja sih, tapi mereka bisa jawab. Cuman itu aja masalah durasi menjawabnya aja. Begitu. Terus lalu apa tindak lanjut Ibu terhadap masalah-masalah yang Ibu hadapi tadi? Itu tadi yang kan kalau misalnya kan ada 5 siswa tuh, kalau 5-5-nya saya tangani secara langsung, waktunya nggak cukup. Jadi saya minta tolong sama teman sebangkunya yang sudah paham, bisa tolong dijelaskan dulu ke temannya. Gitu. Jadi membantu Ibu yang tadinya 5 siswa saya jelaskan jadi cukup 2 siswa aja yang saya jelaskan. Wah, luar biasa sekali ya Ibu Dina ya. Nah, kemudian bagaimana Ibu memperbaiki ke depannya nanti terhadap proses pengajaran Ibu Dina nanti? Jadi sebelumnya tuh saya kan mengajar tuh ada 2 cara kan Pak. Pertama saya pakai PowerPoint, kadang juga secara metode ceramah secara langsung. Tapi kadang tuh saya nggak sempat tuh buat PowerPoint-nya. Jadi kalau saya nggak sempat buat PowerPoint, saya ambil video pembelajaran di YouTube. Jadi saya selalu bawa LCD. Selalu pembelajaran tuh saya bawa LCD buat memberikan biar menampilkan video pembelajaran atau PowerPoint saya. Tapi kalau waktu saya menggunakan video pembelajaran, mereka itu saya lihat ada yang menguap. Padahal itu siswa yang kayak pintar lah. Siswa yang pintar dia tuh nguap kayak gitu. Apalagi siswa yang kurang nguap. Tapi pada saat saya membuat PowerPoint, mereka itu enggak banyak yang nguap karena saya PowerPoint-nya saya buat tuh
kayak banyak variasinya. Contohnya kayak game yang ada game-gamenya dalam bentuk game kayak gitu. Terus PowerPoint-nya yang kayak bergerak-gerak dan yang bertulis-tulis tangan kayak gitu. Makanya mereka yang kayak antusias, malah mereka yang kayak tanya, Miss, cara buatnya itu gimana? Web apa, Miss? Aplikasi apa? Kayak gitu. Wah, luar biasa sekali ya Ibu Dina ya, yang sudah Ibu kembangkan pada saat Ibu melakukan pengajaran, dan saya lihat juga itu sudah membuat antusias siswa tuh, yang terutama pembelajaran matematika yang kita ketahui itu yang sungguh sangat mereka tuh anggap itu kayak mengantuk lah ya kan, kurang menyenangkan. Tapi setelah saya lihat dari hasil pengajaran Ibu tuh, anak-anak sangat antusias sekali dan sangat menyenangkan di situ. Saya apresiasi sekali ya Bu Dina ya. Mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan kepada Ibu Dina. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Ibu Dina sudah menjawab beberapa pertanyaan dari saya, dan harapan saya ke depannya tetap semangat lagi ya Bu ya. Baik, dalam mengajar untuk mencerdaskan anak bangsa. Baik, terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktunya. Selamat siang Ibu. Selamat siang Pak.